Nah selanjutnya rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini Ramadan dan pada akhirnya kita akan mengakhiri Ramadan ini, maka ya Ramadan ini bagian daripada bukti keimanan kita kepada Allah. Kita berpuasa bagian bukti daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah kalau ada orang beriman yang tidak puasa, dia tidak bisa membuktikan secara lahiriah. Sekalipun secara batin dia beriman kepada Allah. Secara lahiriah dihukumi seorang muslim, tapi muslim yang melakukan kemaksiatan karena tidak berpuasa. Nah, bagian berbagai macam aktivitas Ramadan itu, ya itu juga bagian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sholat tarawih, kemudian tilawatul Quran, ya. Nah, jadi ini merupakan upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini, ya, untuk kita secara lebih giat untuk melakukan amal ibadah. Nah, diantaranya itu adalah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW diberikan motivasi untuk memperbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Di antaranya adalah memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi man aftara shaiman, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu sendiri. Nah, ini bagian, ya. Nah, rangkaiannya itu nanti adalah yang perbanyak sedekah, perbanyak infak, dan pada akhirnya adalah zakat, ya. Nah, sebelum masuk pada zakat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, satu hal yang mesti kita yakini, bahwasanya harta yang kita miliki itu merupakan nikmat dari Allah. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sekalipun lewatnya mungkin lewat beasiswa, ya kan, lewatnya seperti Mas Samsul bisnis itu, ya. Terus rezekinya itu mungkin lewat mertua, itu juga ada, ya, macam-macam itu. Jadi tapi sejatinya bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ar-Razik, ya. Allah itu adalah pemberi rezeki. Kemudian di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ayat itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai pemberi rezeki. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jadi kita dilarang untuk membunuh anak kita karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada anak. Jadi domirnya domirnya itu apa dalam bahasa Indonesia itu? Subjeknya atau apa, ya? Domirnya itu jadi kata ganti yang ada di situ adalah Allah, kami. Jadi yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya bersyukurnya kepada Allah. Dalam awal awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi senantiasa rezeki itu datangnya dari Allah. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, bukan mereka mendapatkan rezeki, tidak, tapi kami memberikan rezeki kepada mereka. Ya, dari usaha-usaha kita semuanya itu. Ya. Nah, karena harta ini merupakan nikmat dari Allah dan diberikan pemberinya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagian daripada rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kita berikan sebagian dari harta kita untuk infak, untuk sedekah. Ya, dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita itu senang untuk berinfak, ya, betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pamrih, itu enak gitu loh. Infak itu enak, ya. Jadi kalau sudah terbiasa infak, dapat beasiswa nanti ngajak makan, diajak jajan,
ngajak plesir dan lain sebagainya itu ya, bagian daripada kita berinfak. Kemudian ada teman yang membutuhkan kita sumbang dan lain sebagainya, itu bagian daripada kita berinfak. Rasulullah SAW mengatakan mana qasamalun min shadaqah. Jadi harta itu tidak akan berkurang kalau kita bersedekah. Ya jelas ayat Al-Quran mengatakan kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi satu enti kita sedekah, maka dibalas oleh Allah dengan 700 enti. Kalau ente berinfak satu enti ke Andi maka ente akan mendapat anti. Mas Lulus nih sing kuat Mas Lulus. Ayo tahu Pak ya sapu. Nah, infak itu rekan-rekan yang dimulakan oleh Allah itu sejatinya adalah semuanya adalah wajib, ya. Infak itu semuanya wajib. Cuma ada wajib yang diatur, ada wajib yang tidak diatur. Ya, tapi tetap wajib, ya. Artinya begini, rekan-rekan yang dimulakan oleh Allah, pada saat kita sudah menunaikan zakat, ya, dapat beasiswa. Yang namanya zakat itu pada saat kita mendapatkan uang, bukan kemudian kita mau mengeluarkan uang. Ya, jadi apapun usaha kita, pada saat kita menerima uang, maka keluarkan zakat. Nah, beasiswa itu kita dapat. Begitu dapat, keluarkan zakatnya. Kalau sampai pada batas minimal mengeluarkan zakat. Nisab, ya. Kalau Mas Samsul, ya, usaha, ya, dapat uang. Begitu dapat uang, sesuai dengan kadarnya, gitu ya. Sesuai dengan kadarnya, zakati itu. Bukan beli kamera ya. Bukan pada saat beli kamera. Kamera itu nanti dijual, ya. Kemudian kita dapat uang, ya, dan uangnya itu sampai pada nisab, maka ada zakatnya. Gitu. Jadi intinya pada saat kita mendapatkan uang dan uang itu sampai pada nisab, maka keluarkan zakat. Itu yang diatur oleh Allah, ya. Jadi ada sedekah infak yang semuanya adalah wajib, tapi ada yang wajib diatur. Wajib yang sudah diatur, ya. Diatur kapannya, diatur minimal berapa, kemudian berapa yang dikeluarkan, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sebelum masuk pada sedekah yang lain, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak ada hubungannya dengan harta. Iya. Ya. Jadi hubungannya dengan nyawa. Jadi kalau umpamanya di antara rekan-rekan ada yang tidak bayar zakat fitrah, itu artinya apa? Artinya sudah mati. Sekalipun masih hidup. Ya. Jadi orang yang masih hidup, ya, sampai pada saat itu, ya, artinya pada saat dia harus mengeluarkan zakat fitrah, ya, maka dia harus mengeluarkan. Kaya, miskin, yang jelas dia masih punya kekayaan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Artinya apa? Rekan-rekan yang mengatakan oleh Allah, kalau guyonane pada saat itu dia hidup punya uang kok tidak mengeluarkan zakat fitrah, itu artinya dia sudah meninggal. Gitu, ya. Wong urip kok orang bayar zakat, padha karo nek wong wis mati padha ora bayar zakat. Nah, kemudian sedekah infak yang lain itu wajib tetap, tetapi tidak diatur oleh Allah. Tidak diatur berapa besarannya, kapan mengeluarkan, itu tidak diatur oleh Allah. Tapi sekali lagi adalah wajib itu.
Coba sekarang, kalau itu tidak dikatakan wajib, ya, teman-teman sudah mengeluarkan zakat, terus bebas toh. Jadi sing liyane wis sunah, terserah aku. Arep ngetoknya terserah aku, ora terserah aku. Nah, ada temannya yang sangat butuh sekali, ya uluran tangan kita, entah karena sakit, entah karena apa dan seterusnya. Kok kita tidak mengeluarkan sama sekali dengan pemahaman bahwasanya saya sudah mengeluarkan zakat. Sedekah itu kan yo sak-sakku, kan gitu ya. Terserah saya harus mengeluarkan, yo alhamdulillah, ora yo ora apa-apa, kan tidak begitu. Ya, jadi sekali lagi yang namanya sedekah semuanya itu adalah wajib. Cuma kemudian ada wajib yang diatur, ada wajib yang tidak diatur. Silahkan kapan saja, kepada siapa, berapapun itu silahkan. Tapi kemudian itu harus dikeluarkan.